Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dimuliakan Allah, susah sekali orang yang sudah lama menikah ya, akan tetapi belum kunjung memiliki momongan. Pasangan suami istri atau pasutri yang sudah 2 tahun, 3 tahun ke atas dan belum juga kunjung memiliki momongan, itu kadangkala bikin mentalnya itu down, kadangkala bikin semangatnya itu menipis. Maka dari itu kita harus memiliki keyakinan yang benar. Apa keyakinan yang benar? Yaitu kita meyakini pasti kita memiliki momongan. Itu keyakinan yang harus kita tanamkan. Karena apa, teman-teman? Karena keyakinan itulah yang membawa semangat. Keyakinan itulah yang mendatangkan kekuatan. Seorang pedagang dia bisa menjadi besar karena keyakinannya akan kesuksesan. Saya doakan kepada bunda-bunda, pasangan suami istri yang sudah lama belum kunjung punya momongan, segera anugerahi Allah momongan yang dicintainya, yang sempurna fisiknya, menjadi anak yang soleh. Saya doakan dengan sangat. Saya dulu juga pernah mengalami masa yang ingin punya anak, belum kunjung punya anak, sahabatku semua. Saya doakan semoga betul-betul pejuang garis 2 ini dimudahkan oleh Allah. Saya akan kasih amalan yang dulu pernah saya lakukan sewaktu saya sama istri juga ingin segera memiliki momongan. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadapi suatu masalah, kemana kita harus bersimpuh? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang kokoh ini harus disempurnakan dengan vertikal, hubungan kepada Allah yang bagus, hubungan kepada Allah yang menguat. Kita yakini saja bahwa Allah itu maha penuh kasih sayangnya, bahwa Allah itu bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup. Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari miskin menjadi kaya. Bahkan Allah lah yang menjadi sutradara dalam kehidupan ini. Kita sadar kalau Allah itu sang maha sutradara agung, dan anak itu adalah pemberian Allah. Maka jalan terbaik, jalan paling benar yang harus kita tempuh pertama adalah vertikal kita kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah dikuatkan. Hubungan kita kepada Allah harus sungguh-sungguh. Pada waktu itu saya sendiri sadar bahwa mengapa ya orang yang tidak menikah, baru hubungan sekali 2 kali sudah langsung kunjung punya anak, atau kunjung hamil, baru 1 kali, 2 kali, 3 kali hamil, sedangkan yang halal, yang menikah sampai beberapa tahun belum hamil. Kadang kita merasa kok nggak adil ya, tapi itulah kehidupan, teman-teman. Itulah kehidupan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Karena yang memberi anak Allah, bukan hubungan. Hubungan itu adalah wasilah yang harus dilakukan, tapi yang memberi, yang hakiki, yang sebenar-benarnya mengasih momongan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bantu subscribe teman-teman. Apabila konten ini bermanfaat, nanti akan saya teruskan di subscribe untuk menyemangati saya dalam membuat konten yang bermanfaat. Saya doakan yang subscribe semoga segera punya momongan. Segera punya momongan ya Allah. Segera punya momongan ya Allah. Berikanlah ya Allah dengan kebesaranmu, dengan kun fayakunmu, dengan anugerahmu ya Allah, dengan cinta kasihmu ya Allah, dengan rahman rahimmu ya Allah, dengan kun fayakunmu ya Allah. Saya doakan semoga teman-teman yang pejuang garis 2, pejuang untuk memiliki momongan, segera didatangkan momongan yang dicintainya dengan fisik yang sempurna, menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bantu subscribe teman-teman ya. Saya lanjutkan. Singkat cerita, saya sadar akan hal itu. Keyakinan akan punya anak itu harus tertanam kuat di dalam diri kita. Setelah itu kita perbaiki hubungan sama Allah. Pada waktu itu yang saya lakukan apa? Saya sowan kepada seorang kiai. Saya sowan kepada guru saya di pesantren dengan minta ijazah agar segera dikasih momongan. Maka amalan yang dikasihkan kepada saya apa? Surah Al-Insyirah. Membaca surah Alam Nashrah Laka Sadrak 11 kali. Tak tanya sampai kapan Kiai? Sampai istrinya hamil. Bahkan sampai momongannya lahir. Baik ya. Teman-teman semua, inilah ijazah surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dari sesudah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah sulit ada kemudahan. Teman-teman semua, bahwa untuk memiliki anak itu adalah sesuatu yang mungkin selama ini kita merindukannya, itu sesuatu yang sulit. Tapi setelah sulit ada kemudahan. Allah yang memberi anak kepada kita. Saya akhirnya amalkan itu, istri saya amalkan, saya amalkan. Di sisi lain, saya sadar bahwa sepertiga malam adalah waktu mengetok pintu yang terbaik. Waktu mengetok pintu Allah. Meminta dan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, berjamaah bersama istri saya. Yang saya inginkan satu, segera memiliki momongan. Nah, itu harus dilakukan oleh Pak Sutri yang ingin segera punya momongan. Lakukanlah sholat malam. Sesungguhnya sepertiga malam yang terakhir itu adalah tempat pintu Allah dibuka. Langsung hubungan vertikal dengan Allah tiada putusnya. Sinyalnya sangat kuat. Powerful sinyalnya. Jam 2 malam sampai sebelum subuh itu adalah sinyal yang terkuat. Sandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setelah sholat, setelah saya lakukan salat hajat juga, meminta kepada Allah agar segera punya momongan, lalu melanjut membaca surah Al-Insyirah, membaca Alam Nashrah Laka Sadrak 11 kali. Saya itu berdoa minta momongan, ya Allah, berikanlah momongan kepada kami, segera berilah agar istri saya segera hamil, ya Allah. Nah, gitu teman-teman. Selesai itu apa yang saya lakukan? Apakah tidur? Enggak. Saya wirid membaca Al-Fatihah. Ya, saya wirid membaca Al-Fatihah. Karena dari satu Al-Quran itu terkumpul di dalam Fatihatul Kitab. Al-Fatihah itu. As-sab'ul mathanil mu'azzam. Kekuatan Al-Fatihah ini luar biasa. Saya mendapatkan ijazah dari Zikrul Ghafilin, Kiai Haji Hamim Jazuli Kusmi Ploso, Kiai Haji Hamim Jazuli, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Kiai Haji Hamim Jazuli, dan Kiai Haji Hamid Pasuruan. Teman-teman, saya membaca Al-Fatihah 100 kali, minta satu, agar segera Allah ngasih momongan saya. Saya lakukan dengan khusyuk, dengan sebisa mungkin, betul-betul saya butuh kepada Allah untuk menghadirkan seorang anak yang saya rindukan kehadirannya. Walhasil apa yang terjadi teman-teman, dengan izin Allah, alhamdulillah, tiba-tiba waktu itu setelah mengamalkan sekitar 2 bulan, istri saya itu sudah tidak mens itu. Kok nggak mens ya? Bareng istri saya belum mens, belum berani ngecek gitu. Karena beberapa kali ngecek gagal dan gagal. Belum juga hamil.
Setelah akhirnya beberapa minggu kemudian masih belum juga mens, terus istri saya memberanikan diri untuk tes. Ternyata apa? Setelah dites betul-betul garis 2. Istri saya seperti gemetar itu, bahwa semua yang diinginkan, cita-cita yang diinginkan betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki momongan. Karena momongan adalah penyemangat hidup, teman-teman. Penyemangat hidup kita, kerja untuk momongan kita, tentunya kan seperti itu. Maka saya doakan semoga juga teman-teman yang mendengarkan video ini bisa mengamalkan dan segera memiliki momongan yang terbaik. Segera dihadirkan momongan itu dan subscribe teman-teman ya, agar betul-betul semoga ini bisa bisa berefek yang kuat, agar segera teman semua yang merindukan momongan juga segera dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Setelah istri saya hamil, saya masih membaca dan mengamalkan tadi, karena saya harus menjaga keselamatan istri sampai melahirkan. Dan saya amalkan, dan alhamdulillah semua sampai proses persalinannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kekuatan ketika jalan-jalan dunia, jalan-jalan logika, jalan-jalan ilmu medis sudah tidak mampu ditembus dengan logika kita, putus asa mendera. Tapi ingat, Allah itu segala-galanya. Allah yang mendatangkan anak, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang memberikan segala sesuatu, Allah yang bisa merubah nasib seseorang. Setelah itu istri saya setelah melahirkan tidak mau KB. Kenapa? Pengalaman dulu itu susah punya anak. Walhasil tiba-tiba setelah punya anak satu, nggak sampai 6 bulan istri hamil lagi. Kaget setelah kelahiran yang kedua, akhirnya KB ya. Setelah KB sekitar 4-5 tahun lepas dari KB-nya, dan 1 bulan setelah lepas KB juga alhamdulillah sekarang anak yang ketiga. Yang namanya yang pertama Habib Ali Muhammad Al-Hafidh, yang kedua Ahmad Kamil Bukhari Al-Hafidh, dan yang ketiga Ahmad Fahim Abdurrahman Al-Hafidh. Semoga kita semua segera dikaruniai, dikabulkan ijabahnya, dikabulkan hajat kita. Bagi bunda-bunda semua yang segera ingin punya momongan, segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah mampu menjadikan Anda hamil. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Jangan pernah punya prasangka kepada Allah, kayaknya saya nggak bakal hamil, kayaknya saya nggak bakal hamil, kayaknya saya nggak bakal hamil. Itu buang jauh. Buang jauh-jauh. Enggak, kamu bisa hamil. Kambing aja itu bisa hamil, bisa melahirkan tanpa pejantan. Kira-kira seperti itu ya. Penyemangat kita lah. Allah bisa memberikan. Allah bisa memberikan. Kalau pintu sudah tertutup, maka Allah bisa membukanya. Begitu teman-teman. Teman semua yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita juga ini. Seorang wali santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng dulu itu, dia punya anak namanya Bukhari. Ternyata sayangnya minta ampun kepada anaknya. Saya tanya, kok ibunya beda ya dengan ibu-ibu yang lain? Jawabannya, saya anak tunggal, Dad. Saya anak tunggal. Loh, anak tunggal? Ibunya udah agak tua kok anak tunggal? Terus cerita, ternyata 20 tahun belum hamil. Benar-benar kisah nyata, 20 tahun belum hamil. Sudah 10 tahun berjuang sampai luar biasa pengorbanannya. Punya 2 anak yatim yang dia rawat. Di atas 10 tahun otaknya si bapak dan si ibu tadi itu sudah tidak lagi berharap hadirnya anak. Dia mensyukuri sudah punya 2 anak yatim yang dia rawat dengan kasih sayang karena memang belum punya anak. Di luar jangkauan manusia, di usia pernikahannya 20 tahun, tiba-tiba dikasih hamil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, terjadi teman-teman. Semoga teman-teman semua segera dikaruniai momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak yang soleh atau solehah, dimudahkan semua jalannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan momongannya, dimudahkan segera memiliki momongan yang dicintainya. Saya ijazahkan Alam Nashrah sampai 11 kali dan Al-Fatihah 100 kali.
dan jawab di komentar Qabil tu, teman-teman ya. Dan bantu subscribe channel ini, share ke teman-teman Anda yang sama, terutama kepada yang sedang berjuang untuk segera hamil, agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah untuk kita semua. Sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.